Halo para penggemar cerita horor di dunia. Di video kali ini, Abimanyu akan cerita sebuah kisah yang menegangkan, apalagi kalau bukan cerita horor. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Abimanyu The Movie. Berubah wujud, kisah horor burung jadi-jadian yang hanya bisa dilihat anak-anak di Pangalengan, Bandung. Pulang berlibur dari Pantai Santolo, Garut, siapa sangka rombongan keluarga Edi yang saat itu berjumlah 4 mobil mengalami cerita horor yang bisa bikin bulu kuduk merinding. Edi menceritakan awal mula bagaimana keluarganya mengalami kisah horor setelah berlibur di Pantai Santolo. Ketika rombongan Edi dan keluarganya hendak pulang ke Bandung yang merupakan tempat tinggal mereka, ada kejadian janggal yang dialami oleh satu mobil dalam rombongan tersebut. Saat rombongan memasuki kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, seorang saudara Edi yang berbeda mobil mengaku melihat burung dan mengikuti mobil tersebut. Hal yang anehnya adalah, burung itu hanya dilihat oleh saudaranya Edi yang merupakan anak-anak. Sementara orang dewasa yang berada dalam satu mobil bersama anak itu tidak melihat apapun. Karena orang-orang dewasa yang ada di mobil tersebut tidak bisa melihat burung-burung itu, anak itu dianggap mengada-ada dan berbohong. Anaknya melihat ada burung. Burung itu ngikutin terus di mobil, tapi bapaknya nggak ngeliat itu. Padahal kata anaknya ada di depan mobil dan bapaknya mengatakan kalau anak itu berbohong, kata Edi. Tak memperdulikan apa yang dikatakan anak tersebut, rombongan Edi dan keluarganya tersebut berhenti di sebuah musala untuk salat Isya. Ketika berhenti di musala tersebut, semua anggota keluarga Edi dan rombongannya turun untuk salat dan beristirahat. Ketika berhenti di musala tersebut, anak yang mengaku melihat burung itu bersama ibunya tidak turun karena ibunya itu sedang haid atau datang bulan. Anak itu terus bertanya kepada sang ibu tentang burung yang ada di samping mobilnya. Namun si ibu tidak percaya dan menyebut anaknya berbohong, karena memang ia tidak melihat sama sekali adanya burung. Setelah selesai sholat, rombongan keluarga itu pun mampir di sebuah warung makan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari musala tadi. Seluruh keluarga Edi pun beristirahat sejenak dan makan bersama di warung tersebut. Saat makan, keluarga Edi dikejutkan dengan pertanyaan dari pemilik warung tersebut. "Pak, itu burung siapa di mobil?" tanya pemilik warung. Ternyata bukan anak saudaranya saja yang dapat melihat burung tersebut, melainkan pemilik warung juga bisa melihatnya. Kemudian pemilik warung itu meminta agar berhati-hati, dan ia menyebut bahwa rombongan itu sedang membawa seseorang yang tidak diketahui siapapun. Nanti jika dalam perjalanan mendengar suara apapun jangan berhenti, jangan nengok. Jalan aja terus, kata pemilik warung. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu si anak itu mengatakan bahwa burung yang ada di depan mobil hilang. Namun setelah itu, keluarga yang berada di mobil saudaranya Edi mendengar suara kuntilanak yang mengikuti mobil tersebut beberapa kilometer. Pas begitu nyampe jembatan tanjakan Pangalengan tuh pas turunan kan kita bareng 4 mobil. Itu di depan mobil sekali yang namanya Kunti itu bener. Akhirnya dia ngerem sekaligus karena mobil paling depan. Kita pun kaget kan ada apa itu. Bener-bener astagfirullah, cerita Edi. Orang tua yang berada di mobil depan pun melihat dan anak itu teriak histeris ternyata burung itu menjadi kuntilanak.
Apa yang dikatakan pemilik warung agar tidak berhenti saat mendengar suara ternyata benar. Setelah berhenti dan melanjutkan perjalanan, mobil paling depan terus diikuti sosok makhluk halus tersebut. Mereka bersyukur karena setelah melewati air terjun kedua di Pangalengan, suara itu hilang dan tidak terdengar lagi sama sekali. Anak itu juga melihat tidak ada apa-apa lagi dan perjalanan kembali berjalan lancar tanpa ada gangguan dari kuntilanak lagi. Edi beserta keluarga yang berada di mobil lainnya masih setengah tidak percaya, karena yang mengalami hanya mobil paling depan. Mitos zaman dahulu mengatakan jika ada wanita yang sedang haid kemudian pergi ke daerah hutan-hutan maka akan diikuti oleh hantu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih cerita horor kali ini? Seru gak? Coba komen di bawah ya. Dan kalian yang mau berbagi cerita horor bisa DM aku di Instagram ya, link Instagram aku taruh di deskripsi.